orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, tapi kebencian terhadap sesamanya meledak-ledak, berkobar-kobar, bahkan dengan alasan-alasan apologetik misalnya. Bukan hanya menyerang orang lain yang berbeda, bahkan menyerang sesama umat Kristiani yang berbeda denominasi. Tengah kehidupan yang sudah sangat maju untuk merajut persaudaraan manusiawi, merawat bumi rumah bersama yang menjadi tanggung jawab kita, tapi ada orang yang sibuk berargumentasi, menjelaskan seakan dirinya paling benar. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang Kau anugerahkan kepada kami, yang mengundang kami agar kami sempurna seperti Engkau sendiri. Buatlah kami sempurna, karena kami ini rapuh, lemah, ringkih dan berdosa. Sempurnakanlah iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, kepada sesama dan kepada alam semesta. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini terang benderang, jelas. Kita diundang untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga
sempurna. Kesempurnaan ditandai dengan mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Itulah sabda Yesus bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sayangnya tidak sedikit orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, tapi kebencian terhadap sesamanya meledak-ledak, berkobar-kobar, bahkan dengan alasan-alasan apologetik misalnya. Bukan hanya menyerang orang lain yang berbeda, bahkan menyerang sesama umat Kristiani yang berbeda denominasi. Tentu setiap kali saya mendengar, melihat, diberitahu tentang orang-orang tertentu yang atas nama apologetik misalnya, kemudian menyerang siapapun yang berbeda darinya, saya hanya bisa menghayati apa yang dikatakan Yesus dalam Injil pada hari ini. Berdoa untuk yang bersangkutan. Semoga Tuhan Yesus menjamah hati, budi, dan pikiran serta hidupnya, sehingga dianugerailah yang bersangkutan kerendahan hati, tidak merasa diri paling benar, paling hebat, paling tahu mengenai sejarah kekristenan misalnya, lalu menyerang hal-hal yang berbeda dari apa yang diyakininya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gereja Katolik selama ini menghargai keberagaman dan perbedaan. Allah sendirilah yang menciptakan segala sesuatu dalam keberagaman, bukan dalam keseragaman. Oleh karena itu, era sekarang ini yang dikembangkan oleh Gereja Katolik, terutama sejak Konsili Vatikan II, adalah era menghargai orang lain, menghargai perbedaan dan keberagaman, dan penghargaan yang positif itu sekaligus menjadi kesaksian bahwa kita ini putri-putra Bapa yang dipanggil untuk hidup dalam kesempurnaan lahir dan batin, pikiran, ucapan, cara pandang terhadap siapapun yang berbeda dari kita. Saya mendapat informasi ada orang yang mengaku sebagai teolog, apologet dari denominasi tertentu, tapi terus-menerus menyerang Gereja Katolik, menyerang Paus. Kalau memang tidak mau menerima, tidak masalah. Tidak perlu kemudian menyerang. Itu bukan apologetik, tetapi agresif, agresor, menyerang pihak yang berbeda. Apalagi dengan acuan-acuan yang sebetulnya sudah diperbaharui oleh Gereja Katolik sendiri. Konsili Vatikan yang pertama misalnya sudah diperbaharui dan disempurnakan berbagai ajaran yang dihasilkan di Konsili Vatikan pertama, diperbaharui di dalam Konsili Vatikan yang kedua. Semua itu sudah ditinggalkan. Cara pandang negatif gereja itu masa lalu. Maka kalau hari ini masih ada orang-orang yang berpandangan negatif terhadap orang yang berbeda, komunitas yang berbeda, apalagi menyerang,
Berarti yang bersangkutan justru masih hidup tertinggal di era lama, sementara kita sudah menghayati dan menghidupi era yang baru, aggiornamento, pembaharuan dengan cara pandang yang positif. Menjadi aneh, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan yang sudah sangat maju untuk merajut persaudaraan manusiawi, merawat bumi rumah bersama yang menjadi tanggung jawab kita, tapi ada orang yang sibuk berargumentasi, menjelaskan seakan dirinya paling benar. Ini sesuatu yang menurut hemat saya perlu kita bawa dalam doa dengan penuh kasih agar Tuhan Yesus sendiri mengobarkan dalam hati yang bersangkutan sabda yang hari ini diwartakan kepada kita. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Kasih itulah yang diutamakan, bukan sikap agresif, apalagi arogan, mengukur orang lain dengan ukurannya sendiri yang sangat sempit dan terbatas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk maju dalam hidup beriman, bukan sibuk dengan gagasan-gagasan yang kering, gagasan-gagasan yang kosong, bukan mewartakan Tuhan, tapi mengumpulkan cuan melalui media sosial, bukan mewartakan kebenaran, melainkan kebencian dan sikap baper yang sesungguhnya dipancarkan dalam setiap ucapan, sikap, arogansi, dan kesombongan diri. Kita mohon kerendahan hati agar kita semakin disempurnakan oleh Kristus, terutama di masa Prapaskah ini, dengan pertobatan dan kerendahan hati, dengan kasih kepada sesama, kasih kepada alam semesta yang harus kita jaga dan lindungi sebagai bentuk pertobatan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. berkah dalam